Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dalam segala keadaan kita, baik suka maupun duka, mari kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Sehingga kita boleh melihat perbuatan Tuhan. Sehingga kita boleh mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan boleh kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu yang tetap ada bagi setiap kami. Kami bersyukur buat keberadaan kami yang tetap Tuhan lindungi, yang tetap Tuhan sertai, yang tetap Tuhan berkati Bapa. Ini setiap kami. Pagi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau naikkan syukur kami kepada Tuhan. Kami mau mengagungkan Tuhan. Kami mau memberi hati kami untuk datang di hadapan-Mu. Bekerjalah Tuhan dalam setiap hati kami. Jamah setiap kami agar ketika kami datang di hadapan-Mu Bapa, yang lemah boleh dikuatkan, yang terbelenggu boleh dibebaskan Tuhan, yang terikat boleh dilepaskan, yang sakit boleh disembuhkan, yang kekurangan boleh diberkati karena kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan saja yang bekerja di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita mau sama-sama katakan, anugerah-Mu mempesonaku. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Amin. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari kembali katakan, Tuhan Kau sungguh besar, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kembali katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu
doa pembukaan. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tak pernah habis kasih-Mu Tuhan. Engkau yang selalu menerima kami apa adanya Tuhan. Engkau yang tak pernah membedakan kami. Kasih-Mu tulus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya pujian syukur kami, hanya ucapan terima kasih kami yang dapat kami berikan Tuhan. Tak dapat kami balas semua kebaikan-Mu, semua kemurahan-Mu, semua kasih-Mu Tuhan. Kau rela mati bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke tempat ini, kami bersama-sama, kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena Engkau baik bagi kami. Hanya Engkau yang layak menerima pujian kami, hanya Engkau yang layak untuk disembah. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang dapat kami andalkan, sahabat sejati yang tak akan pernah meninggalkan kami, yang tak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati kami Tuhan. Kami rindu memuji Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat ibadah kami, memakai setiap pelayan Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapan Tuhan hadir di tengah kami, di dalam nama Yesus. Engkau pakai semua anak-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan. Urapan Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Juga hamba-Mu yang menyampaikan firman, Engkau pakai luar biasa Tuhan. Kami rindu mendengar suara Tuhan. Kami haus dan lapar akan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah pada hari ini. Kami siap mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Engkau pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami pada hari ini. Urapan daripada Tuhan. Engkau pakai mulut bibirnya. Engkau pakai hamba memberikan hikmat daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sehingga kami dapat bertumbuh. Bahkan menghasilkan buah lewat firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap Tuhan. Kami siap memuji menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Seberapa kita yang mengatakan Tuhan Yesus baik? Coba lambaikan tangan kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengatakan Tuhan Yesus sungguh baik. Buktikan
berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Mari sama-sama katakan, haleluya. Tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Silahkan duduk. Kita akan mendengarkan pujian dari muda-mudi atau youth, kami persilahkan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucapkan
Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada,
setia. Sekolah minggu dipersilahkan untuk beri pujian untuk Tuhan. Obar-obar kelele, kami mau tampil musik le. Tuhanku Yesus hebat, Tuhanku Yesus baik, Tuhanku Yesus setia, hidupku aman dalam Dia. Tuhanku Yesus hebat, Tuhanku Yesus baik, Tuhanku Yesus setia, hidupku aman dalam Dia. Dia menuntun hidupku, kasih-Nya sungguh besar, ku rasakan hadir-Nya selalu. Sampai selama-lama Dia menyayangiku, Yesus Tuhan kau sahabatku. Tuhanku Yesus hebat, Tuhanku Yesus baik, Tuhanku Yesus setia, hidupku aman dalam Dia. Dia menuntun hidupku, kasih-Nya sungguh besar, ku rasakan hadir-Nya selalu. Sampai selama-lamanya Dia menyayangiku, Yesus Tuhan kau sahabatku. Nuntun hidupku, kasih-Nya sungguh besar, ku rasakan hadir-Nya selalu. Sampai selama-lamanya Dia menyayangiku, Yesus Tuhan kau sahabatku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sahabatku, sahabatku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sahabatku. Dia menuntun hidupku, kasih-Nya sungguh besar, ku rasakan hadir-Nya selalu. Sampai selama-lamanya Dia menyayangiku, Yesus Tuhan kau sahabatku. Dia menuntun hidupku, kasih-Nya sungguh besar, ku rasakan hadir-Nya selalu. Sampai selama-lamanya Dia menyayangiku, Yesus Tuhan kau sahabatku. Yesus Tuhan kau sahabatku, Yesus Tuhan kau sahabatku. Ubur-ubur ikan lele, anak sekolah minggu ini le, senggol le.
Puji nama Tuhan, kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, tak hentinya kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, di mana Tuhan kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi, Kau berkati setiap pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap memberi yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Memberkati setiap persembahan kita dengan berlipat-lipat kali ganda. Kita akan siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita jadikan Tuhan yang terus dapat menuntun setiap hidup kita. Mari kita mau tetap andalkan Tuhan, karena ketika kita andalkan Tuhan, di situ ada kekuatan yang baru, di situ ada berkat yang baru, di situ ada pertolongan yang baru dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih. Karena anugerah-Mu tiada satu pun dapat ku banggakan semua. Karena cinta-Mu
Biarlah kiranya lewat waktu dan kesempatan ini kami boleh menikmati berkat-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati jamahan-Mu. Perjumpaan dengan Engkau Bapa menjadi suatu kerinduan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh merasakan kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kami. Pemulihan demi pemulihan terjadi dalam hidup kami. Kesembuhan terjadi lewat penyakit yang kami alami, Bapa. Mari Tuhan Yesus, kami rindukan hadirat-Mu memenuhi kami yang hadir pada saat hari ini. Berbicara Engkau, berkata-kata Engkau lewat firman Tuhan. Berfirman Engkau buat setiap kami yang hadir pada saat hari ini. Seberapa kami yang hadir Bapa, biarlah setiap kami yang hadir pada saat hari ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga kami pulang tidak dengan kehidupan yang sama. Melainkan kami mengalami perubahan, mengalami pertobatan, mengalami takut akan Tuhan. Terjadi dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama kami pada hari ini Bapa. Engkau sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tidak ada satupun Tuhan boleh lewatkan. Melainkan setiap kami yang hadir pada saat hari ini mengalami jamahan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara, Engkau berkata-kata. Roh Kudus Engkau hadir pada saat hari ini. Pribadi lepas pribadi dalam setiap hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Salam semuanya. Puji Tuhan, saudara kekasih, kita boleh kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Adapun mungkin yang baru datang, kami ucapkan selamat datang. Dan terkhusus buat Ibu Kaila, ya, sudah bergabung dengan kita pada saat hari ini. Jikalau ada kurang lebih 1 bulan yang lalu ya, suami ibu ini dipanggil Tuhan ke sisinya. Ya pas kebetulan ya berada di Indonesia. Mungkin bertahun baru seperti itu ya Ibu ya. Ya, tapi apa boleh dikata semuanya itu ada di dalam kuasa Tuhan. Tapi kita percaya saudara kekasih, di balik itu ada rencana yang terbaik buat keluarga Ibu Kaila. Ada amin? Iya. Puji Tuhan saudara kekasih, pada saat hari ini kita boleh kembali bersama-sama belajar lewat firman Tuhan. Saya mau sampaikan tentang hidup ya yang kaya makna ya. Hidup kaya makna itu saudara kekasih ya, dalam arti hidup yang berarti, hidup yang berguna dan hidup yang bermakna. Ya, hidup ini saudara kekasih adalah suatu anugerah Tuhan. Tidak ada hidup kita ini secara kebetulan. Ya, kebetulan aja aku hidup, gitu ya kan? Nggak ada yang seperti itu saudara kekasih. Ya, biar kita tahu hidup kita ini kenapa kita boleh hidup gitu. Jadi hidup kita ini adalah suatu anugerah Tuhan. Ada amin? Nggak ada yang namanya secara kebetulan kita ada. Secara kebetulan ya aku lahir. Ya, jadi dijalani aja lah. Kalau hal yang seperti itu gawat ya hidup ini. Kalau secara kebetulan aja yang kita lahir. Ya. Tapi ingat saudara kekasih, setiap kita yang hidup ada suatu rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Nggak ada rencana Tuhan yang jahat. Nggak ada rancangan Tuhan yang kecelakaan, itu ada firman Tuhan. Ya.
hidup kita ini adalah suatu anugerah Tuhan. Tergantung kita memanfaatkan hidup kita. Mau bermakna, mau berguna, mau berarti. Ya, atau hidup yang enggak membawa arti. Itu tergantung kita. Ya. Tapi surga kasih sudah pasti. Tuhan ciptakan kita. Ya, kita lahir dalam dunia ini sudah pasti ada suatu rencana Tuhan yang terbaik, yang terindah dalam hidup kita. Saudara kekasih, ya, kalau kita lahir ke dunia ini, ya, begitu kita lahir, kita menangis. Ya, atau ada lahir tertawa dia. Hahaha, aku sudah lahir ke dunia. Ada? Semuanya menangis kan? Justru kalau tidak menangis, disuruh menangis, puk, gitu kan? Dokternya pukul itu bottomnya, bottom apa ya? Bokong. Ya. Kalau tidak menangis disuruh menangis, tapi dunia tertawa, ya kan? Keluarga kita senang, dia tertawa menyambut kelahiran, ya, kelahiran kita. Udah pasti ya, waktu kita lahir orang tua kita senang, tertawa. Begitu juga anak-anak kita. Begitu lahir kita senang. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan ketika kita lahir kita menangis tapi dunia ketawa. Satu saat saudara kekasih, ya. Ketika kita kembali kepada Bapa, dunia akan menangis. Ya, ya kan? Ketika kita kembali kepada Bapa, kalau kita bilanglah, ketika kita tutup buku, semua orang menangis. Jadi itu saudara kekasih, menangisnya seperti apa? Kalau ditanya. Kalau kita menangis, kalau kita meninggal, apa respon orang kira-kira? Lebih bagus mati itu. Lebih bagus meninggal dia itu. Tergantung kita sekarang. Mari saudara kekasih, ketika kita meninggal, kita tersenyum jumpa dengan Bapa di surga. Buat dunia menangis. Ya. Ada amin? Buat dunia menangis. Karena perbuatan kita yang baik. Ya. Jadi itu tergantung kita sekarang. Ketika hidup kita bermakna, ketika hidup kita ini berguna, ketika hidup kita ini berarti buat orang lain, buat orang banyak. Ketika kita tutup buku, dunia akan banyak menangis tentang kita. Tapi kita bertemu dengan Bapa di surga, kita tersenyum. Ya. Yang tadinya surga kasih kita lahir menangis kita. Dunia tersenyum. Ya. Tapi ketika kita tutup buku, kita tersenyum bertemu dengan Bapa di surga, dunia menangis. Karena kita pergi untuk selamanya. Kenapa? Ya. Kalau hidup kita bermakna dan berarti. Saudara kekasih, buatlah hidup kita ini bermakna dan berarti. Ya. Kalau kita baca saudara kekasih di dalam Yakobus 14 ayat 4. Yakobus 4 ayat 14, terbalik ya. Ya, Yakobus 4 ayat 14 dikatakan seperti ini. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saudara kekasih,
Hidup kita ini kita tidak tahu. Ya, kapan? Ya, umur kita. Saudara kasih, kalau kita lihat ya tentang yang namanya kepergian atau yang meninggal, nggak dilihat dari segi umur. Banyak juga anak-anak meninggal, banyak juga anak gadis, ya anak lajang, banyak juga yang sudah tua, banyak juga yang setengah umur. Jadi hidup ini tidak tergantung berapa lama kita hidup. Ya, hidup ini tidak tergantung berapa lamanya. Lama pun hidup kita 100 tahun kalau tidak berguna. Gambaran hidup kita ini seperti, ya pernah saya sampaikan kepada anak. Gambaran hidup kita ini seperti buku kecil dan buku tebal. Buku tipis, ya. Buku tipis dan buku tebal. Buku tebal, kalau isinya tidak bermakna, nggak mau kita bacanya. Kalau isinya tidak bermutu, bosan kita bacanya. Tapi kalaupun buku itu tipis, tapi kalau isinya bermakna, penuh arti, enak kita membacanya. Jadi hidup ini tidak tergantung berapa lama kita hidup. Ya, amin. Hidup ini tidak menjadi suatu ukuran berapa lama kita hidup. Pendek pun umur kita kalau berarti, itu yang sangat berguna. Orang pasti sesali, aduh kasihan kali ya, baik kali dia, tapi kok cepat kali dia pergi. Lama pun umur kita, panjang pun umur, kalau tidak berarti, kapanlah meninggal itu pun. Betul enggak? Betul enggak? Berapa? Maunya lebih bagus cepat matilah dia. Ya. Kenapa? Karena enggak berguna, karena enggak berarti. Satu hal yang saya sampaikan buat kita tadi, hidup ini suatu anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan, nggak ada secara kebetulan. Nggak ada secara kebetulan kita hidup. Hidup kita ini adalah berguna, anugerah. Tergantung kita memaknainya, tergantung kita menerimanya hidup ini. Nggak tergantung berapa lama kita hidup. Tapi hidup ini yang dimaksud adalah seberapa banyak yang sudah kau perbuat buat orang banyak. Berapa banyak yang sudah kau lakukan buat orang lain. Seberapa banyak yang sudah engkau berikan buat orang lain. Tidak seberapa banyak yang kau sudah terima. Seberapa banyak yang sudah engkau miliki. Tidak seperti itu. Mari, hidup ini seberapa banyak kita sudah memberi yang terbaik buat orang lain. Seberapa banyak yang kita sudah banyak menolong orang lain. Hidup yang berarti, hidup yang bermakna, hidup yang berguna. Itulah yang dimaksud dengan hidup kaya dalam makna. Kalau kita baca saudara kasih dalam Galatia 6 ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Mari saudara kekasih, supaya jangan kita menipu diri kita sendiri. Buatlah hidup kita ini menjadi hidup yang berarti. Ada amin? Hidup yang berarti. Kalau di dalam Yakobus tadi saudara kekasih, kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Hidup kita ini seperti apa? Seperti uap. Sebentar. Hanya tempo detik itu uap enggak kita lihat lagi. Jadi artinya hidup kita ini singkat. Tidak tergantung seberapa lama kita hidup. Ya. Saudara kekasih, ada dulu kisah di kampung kami. Itu sudah puluhan tahun terjadi.
dan saya masih anak-anak. Itu saya sampaikan kepada anak-anak saya. Ya, bahwasanya ada dulu kejadian itu di kampung. Anak ini masih kecil, dia tinggal dengan tigannya, orang tua dari bapaknya. Anak ini pun masih kecil ya, masih SD. Tapi dia begitu jahat sekali sama neneknya. Dia kurang ajar, basah kotor, kadang dipukulnya. Neneknya itu nggak sempurna gitu. Neneknya itu udah pendek dan bongkok lagi gitu. Udah tua. Sering dia diejek. Jadi di kampung kami itu dia terkenal itu. Karena sering dia berantem di halaman sama neneknya. Ya. Tigan kurang ajar lah. Dihinanya betul-betul. Kadang kesempatan dia ada waktu untuk memukul neneknya itu dia pukul karena neneknya ini mau mengejar. Iya, tapi kayak mana lah tenaga nenek-nenek kan? Iya, karena kalau pas lagi nggak ada bapaknya, ya kayak mana lah menantu kan? Jangan aku, apalagi menantu ini sensitif pula sama mertua ya kan? Pas kali rasanya anaknya itu menghina neneknya itu, iya. Jangan aku sekedar gitu aja. Nenek kurang ajar lah. Udah bongkok nenek bongkok tigan bongkok lah. Binatang kau kurang ajar kau, dinamainya lagi. Saya lupa nama neneknya itu. Saya udah kekasih nggak lama kemudian mereka pakai gas dulu itu yang mereka berkedai, ada gas yang kencang kali suaranya itu, gas kedai kopi itu. Saya kurang tahu ceritanya gimana, yang penting anaknya ini tersembur api gas itu, saudara kekasih. Tersembur gitu. Itu pagi-pagi itu dia berantem sama neneknya. Ya. Siangnya saudara kekasih kejadian. Terbakar itu. Itu kakak saya ingat dia itu. Kakak ipar saya, tahu dia itu sejarahnya. Karena gempar. Ya, dia terbakar dibawa ke rumah sakit umum sampai bajunya dibuat itu daun pisang. Saking melepuh semua badannya. Bawa ke rumah sakit. Hanya tempo 1-2 jam. Lewat anak itu. Ya. Pada waktu yang seperti itu orang tidak ingat, jangan menghakimi. Saudara tahu apa katanya? Pantaslah nake. Pantaslah mati bagandai. Ya. Itu kan diucapkan orang. Durhaka kali itu sama neneknya sama tigannya. Ya karena nggak kita sangka gitu ya. Nggak pantas kita rasa anak-anak seperti itu jahat sama nenek. Ya, meninggal. Itu sampai ada kakaknya di Medan ini. Udah puluhan tahun kami nggak jumpa. Ada grup kami ketemuan sama kakaknya. Saya kasih tahu kak ini Sabarina Brukaro itu ya. Berperangin-angin di sini rumahnya. Oh ya, yang adiknya meninggal terbakar itu. Itu. Jadi kisahnya hidupnya seperti itu. Umurnya masih kecil. Ya, begitu meninggal yang sadis nyeri ya. Cara meninggalnya terbakar melepuh semua badannya. Ya, sepintas seorang merespon seperti apa? Ya, kira-kira meninggal karena seperti itu. Ya kan? Pada saat seperti itu orang nggak ingat tentang menghakimi, jangan menghakimi. Semuanya orang menghakimi. Pantaslah meninggal. Caranya seperti itu, katanya. Ya, jadi itu tergantung kita. Mari saudara kekasih, buatlah dunia menangis, ya, menangisi kita karena kita melakukan hal-hal yang positif. Ada satu tokoh dunia yang namanya Bunda Teresa. Bunda siapa? Bunda Tamrin. Iya. Ada tokoh dunia Bunda Teresa yang terkenal saudara kekasih. Dia meninggal. Dunia semua menangis. Karena dia meninggalkan suatu teladan yang penuh kasih sayang. Dia semasa hidupnya dia saudara kekasih mengerjakan hal nilai-nilai manusiawi. Dia tidak mengenal agama, dia tidak mengenal suku, dia tidak mengenal dari negara mana.
semuanya dia kasihi. Ya, itu Bunda Teresa. Sejarahnya saya sekilas seperti itu. Bapak Ndraha paling tahu sejarahnya Bunda Teresa, yang banyak waktunya dulu membaca sejarahnya Bunda Teresa selama di konsul India. Salah satu juga Bapak ini mau belajar menteladaninya dalam hidupnya, saudara kasih. Begitu dia meninggal, dunia menangis semua. Kenapa? Karena hidupnya bermakna, hidupnya berarti buat orang lain. Jadi mari saudara kasih, hidup ini bukan berapa banyak yang kau sudah perbuat, bukan berapa banyak yang sudah kamu terima, dan bukan berapa banyak yang sudah kamu miliki, tapi berapa banyak yang sudah kita beri buat orang lain, berapa banyak yang sudah kita tolong orang lain. Hidup ini bukan berapa banyak yang sudah kamu benci. Hidup ini bukan berapa banyak yang sudah kamu sakiti, tapi berapa banyak yang sudah kamu mengampuni. Berapa banyak yang sudah engkau menerima orang lain apa ada. Karena manusia nggak ada yang sempurna. Amin. Nggak ada yang sempurna. Mari saudara kekasih, kita banyak belajar memberikan hidup kita ini bermakna, berarti. Apa kata Paulus saudara kekasih? Yang tertulis dalam Filipi 1 ayat 12, ayat 21. Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi buat hidup kita ini kaya makna. Jangan kita suruh kekasih hanya memikirkan suruh kekasih apa yang kita terima, memikirkan apa yang kita miliki dalam hidup ini. Hei anak muda, ingat, pergunakan waktumu yang ada. Buat hidupmu berarti berguna. Jangan buat hidupmu ya habis waktu dengan sia-sia, dengan main game terus, main HP terus, tanpa engkau bisa memikirkan kapan aku bisa bantu orang tua, kapan aku bisa menolong orang tuaku, kapan aku bisa memberi perhatian buat orang tuaku. Karena hidup ini kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Itu tadi ayatnya kan? Ya. Jadi jangan kau tunggu nanti aku sudah orang tua baru bertobat. Nanti aku sudah jadi bapak-bapak baru aku takut akan Tuhan. Aku sudah jadi istri nanti aku baru baik. Di masa mudamu pergunakan hidupmu itu berarti buat kedua orang tuamu, bahkan kepada orang lain. Begitu juga dengan istri. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Mari kasihi suamimu. Amin. Beri yang terbaik buat suamimu. Begitu juga suami. Beri yang terbaik buat istrimu. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi untuk besok. Buat hidup kita ini bermakna. Saya sering berikan kesaksian buat kaum ibu. Saya belajar. Saya tidak mau kalau bapak ini stres, susah. Kalaupun tidak ada, saya berusaha mengadakan. Kalaupun tidak cukup, saya belajar untuk mencukupkannya. Supaya kelak nanti saya tidak ada, baru dia terasa.
Nanam lalit Gimana? Nanam lalit sakit kali. Iya. Jangan juga seorang kekasih istri berdoa buat suaminya supaya cepat meninggal. Supaya dia bisa menikah lagi. Ganti yang lebih ganteng lagi. Ya. Ganti yang lebih muda lagi. Ya. Karena hukumnya ya di gereja kalau tidak meninggal tidak ada perceraian. Kalau enggak bunuhlah dia dengan pelan-pelan. Sedikit demi sedikit kasih racun supaya ya. Udah saya bilang seperti ini, udah takut suami ini semua. Nggak mau lagi makan di rumah katanya. Kemana itu? Jadi mari saudara kekasih, lewat firman Tuhan dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu menunjukkan bahwasannya Paulus, dia buat hidupnya itu berguna dan berarti. Ada amin. Wajah hidupnya itu berguna dan berarti. Dia melayani Tuhan. Dia rela tidak menikah. Biar dia fokus kepada Tuhan. Ya. Mungkin seperti hal seperti itu juga yang dimiliki oleh abang kita Adil Stompul. Ya. Biar fokus dia melayani Tuhan. Hidupnya itu berarti dia buat. Ya, belajar untuk melayani Tuhan. Memberi untuk Tuhan, bukan dia untuk menerima. Ya. Ada amin? Jadi saudara kekasih, firman Tuhan ya yang membuat hidup kita itu berarti. Mari saudara kekasih, supaya dikatakan tadi, kita katakan hidup kita ini berarti. Tapi ketika hidup kita ini tidak berarti, dikatakan kita itu di situ berdusta, berbohong. Jadi supaya jangan kita berbohong, berdusta, buat hidup kita ini berarti, benar-benar berarti. Iya. Benar-benar berarti saudara kekasih. Jadi mungkin seperti itu tadi sih. Sekalipun itu menjadi suatu lelucon kita rasa. Kalau suami itu nggak berarti, lebih bagus istri tadi mendoakan cepat meninggal supaya diganti. Sekalipun itu mungkin lelucon. Ya. Tapi itu kenyataan. Siapa ibu-ibu di sini? Kita sudah banyak tengok cengar-cengir. Pengalaman mungkin ya. Ya. Mari saudara kasih buat istri hidupnya itu berarti buat suami. Suami juga seperti itu. Dan anak-anak juga berarti buat hidupmu, buat kepada kedua orang tuamu. Tapi satu hal pernah saya katakan kepada anak-anak. Sekalipun hidupmu itu mungkin kadang membuat orang tua kecewa, kesal. Tapi gak pernah orang tua mendoakan kau supaya kau cepat mati, ku bilang. Sampai saya bilang, kalaupun ya waktu kamu bayi, jadi artinya orang tua itu tidak pernah jahat buat anaknya. Ya, waktu kamu bayi, begitu kamu lahir, ya orang tua itu nggak berpikir, mungkin nanti anakku ini bandel ini kalau udah besar, jadi lebih bagus ku cekak aja ya Gunda hari-hari, gitu ya kan? Ku cekak aja lah sekarang dia katanya, ya nggak pernah, ya itu saya sampaikan buat anak-anak. Jadi betapa besarnya kasih orang tua buat kalian. Jadi jangan pernah kalian menyakiti orang tua. Jangan pernah mengecewakan orang tua. Buatlah hidupmu itu menjadi suatu kebanggaan buat orang tuamu ketika kamu dilahirkan. Iya. Lewat tingkah laku dan perbuatannya kita bangga kalau anak kita itu baik.
anak kita itu pintar, anak kita itu berkarakter, anak kita itu baik budi. Kita bangga punya anak. Itu yang perlu anak-anak lakukan buat orang tua. Iya. Maka saya bilang gak pernah orang tua merencanakan yang jahat sekalipun orang tua itu dikecewakan. Iya. Gak pernah orang tua masa kecil, masa bayinya itu dibunuh. Toh juga nanti besar ini melawan, lebih bagus kita cekek aja mulai dari sekarang. Gak ada. Ya. Jadi mari saudara kekasih, ya, kita buat hidup kita ini kaya dalam makna, arti bahwasannya hidup kita ini berarti, hidup kita ini bermakna, hidup kita ini berguna. Kalau kita baca saudara kekasih di dalam Galatia 6 ayat 10 ayat terakhir. Ya. Galatia 6 ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ada amin? Ya. Kalaupun mungkin selama ini belum tahu kita apa makna hidup kita, belum tahu kita apa arti hidup kita ini, mari saudara kekasih, buatlah hidupmu itu berarti. Lewat firman Tuhan ini katakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ada amin? Kepada semua orang, termasuk kepada yang menyakitimu. Ada amin? Termasuk yang kepada orang yang belum bayar utangnya. Jadi kalau ada pun yang berutang, bayarlah. Jangan pula senang kamu, hore, gak bayar utangku, tapi dia mengasihiku. Ya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Termasuk yang menyakiti kita, yang mengecewakan kita. Ya, ada pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Selagi kita masih kuat, selagi kita masih sehat, mari lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ada amin? Ya, puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Ya, jadi hidup kaya makna, kaya arti. Hidup karena anugerah Tuhan. Amin. Jangan seperti orang yang ateis lah ya. Mereka bilang kalau orang ateis, ya hidupnya begitu aja. Kita enggak, hidup kita karena anugerah Tuhan. Saudara, hidup berarti bukan karena sukses, nih, bukan karena kaya, bukan karena gelar sarjana, tengah, bukan karena jabatan, lang, bukan karena karir, dang. Tapi dalam hidup seseorang, hidupnya berarti karena dalam dirinya ada cinta dan kasih, bebas dari segala dosa. Amin. Nyanyi yuk. Siapa? Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini jadi begini. Marilah tetap berdiri menghadapi hidup yang berarti. Inilah tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari
Hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Mau berarti hidupnya? Bebas dari segala dosa. Bilang tetangga, bebas dari segala dosa. Ingat ya, bukan bebas berbuat dosa. Salah. Ya. Artinya orang yang hidupnya bermakna, orang yang hidupnya berarti adalah tidak lagi hidup di dalam dosa. Biarlah kita hidup ini berarti, amin. Jangan harapkan sekarang ini, banyak para tokoh politik mengatakan bahwa dunia ini, bahwa Indonesia ini tidak baik-baik saja. Yang membuat Indonesia ini baik bukan pemerintah, tapi saya dan saudara. Keluargamu, jangan kau salahkan pemerintah bahwa dunia ini tidak baik-baik saja, pemerintah tidak baik-baik saja, tapi kau berkata, aku membuat terbaik. Itu bagus. Kalaupun Jokowi, kalaupun Prabowo, dan siapa lagi yang kau selama ini engkau berharap, tinggalkan itu. Engkau berkata, aku mau membuat dunia ini lebih baik. Halo? Engkau bilang, aku lahir di tengah-tengah keluarga miskin, bukan salahmu. Baru-baru ini saya ngomong dengan anak kami baru tarikan, namanya minyak zaitun. Zaitun baru tarikan. Saya kasih tahu sama dia. Tun, saya bilang, kalau engkau lahir di tengah-tengah keluarga miskin, bukan salahmu. Tapi kalau kau mati dalam kemiskinan, baru itu salahmu. Loh? Biarlah engkau menjadi orang berarti, orang bermakna. Tahu lagu ini? Tiap hari, lepas tiap hari. Tahu? Kita nyanyikan yuk. Kita bernyanyi hari ini. Apa namanya? Bernostalgia. Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini, mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri, menghadapi hidup yang berarti, kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena
firman-Mu pada hari ini mengubahkan hati pikiran kami, agar kami tidak lagi di dalam pikiran yang duniawi, tapi kami mau bermakna, kami mau berarti di dalam hidup kami terhadap sesama kami, dan khususnya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni jemaat ini, ampuni keluarga kami, dari semuanya itu pemulihan terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, rekonsiliasi terjadi antar sesama kami, dan kasih Kristus tak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat dikasih Tuhan, mari semua angkat tanganmu, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang memberkati dan menyertai engkau sekalian hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kita sama-sama berkata, amin. Shalom. Duduk semua.